Terus di saat yang bersamaan, Rizka merhatiin Diki ini lagi ngeliatin sebuah pohon besar. Sontak Rizka juga ngeliat ke arah pohon besar itu. Difokusin sama dia. Apaan sih? Ternyata di pohon itu ada... Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Udah lama gue upload video nih. Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kita kembali lagi di pendakian horormu, di mana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian kalian yang sudah kalian kirimkan ke email gue. Dan cerita kali ini gue dikirimin oleh seseorang yang sebut aja namanya Rizka. Jadi Rizka ini punya pengalaman mistis sewaktu dia mendaki ke Gunung Panderman bersama dengan teman-temannya. Jadi karena ada salah satu teman pendakiannya Rizka yang bisa dibilang membawa sebuah barang haram, pendakian mereka ini dipenuhi teror. Apa yang terjadi di pendakian mereka? Tonton video ini terus. By the way, kalian suka kaos gue? Long sleeve, ukuran M ini yang gue pakai. Nature often gives us surprises. Wow. Bagi kalian yang suka sama baju yang gue pakai, ini gue dapet dari OK Stuff. Jadi yang mau beli baju ini, cek di deskripsi ya. Oke, nggak usah lama-lama. Udah siap ya? Mode horor aktif. Ya, jadi Rizka bersama dengan teman-temannya, sebut aja Pepe, Diki, Lutfi, Jamil, dan Nia, sepakat buat muncak ke Gunung Panderman, Kota Batu via Dukuh Toyomerto. Mereka berangkat pada hari Jumat, sekitar jam 5 pagi. Mereka sampai di base camp itu agak lama, karena mereka sempat berhenti beberapa kali di minimarket dan sempat makan-makan dulu di warteg. Pas lagi makan di warteg itu, si Pepe udah punya firasat nggak enak. Selesai makan, mereka pun mau ngelanjutin perjalanan. Nah, di sini Rizka mergokin Diki ngebawa sebuah minuman. Ngerti lah kan? Di situ Rizka nanya, Kamu ngapain bawa minuman? "Nggak apa-apa, buat anget-angetan aja." Ngedenger itu, Rizka sama Pepe cuman saling tatap. Pepe terus ngasih kode lah ke Rizka yang artinya itu kurang lebih, "Udah nggak apa-apa, nggak usah mikir yang aneh-aneh." Ya udah, setelah itu mereka pun melanjutin perjalanan ke base camp. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp. Ya seperti biasa, mereka daftar simaksi dan segala macem. Setelah itu mereka istirahat dulu di sebuah warung yang ada di situ. Tiba-tiba Nia bilang kalau dia lagi haid. Sontak Rizka nanya ke teman-teman yang lain, "Gimana nih? Yakin naik apa enggak?" Nia sama yang lainnya pun bilang, "Udah lanjut aja." Ya udah, Rizka pun manut aja di situ. Akhirnya selesai istirahat, udah siap-siap segala macem, dimulailah pendakian. Awal-awal pendakian biasa aja, kayak pendakian pada umumnya. Lutfi paling depan, jadi leader. Di belakangnya ada Diki, Rizka, Nia, Jamil, dan terakhir Pepe jadi sweeper. Jalan terus sampai akhirnya mereka tiba di pos 1 sumber air. Di situ, Rizka udah ngerasa kalau ada yang merhatiin rombongan. Padahal cuman ada mereka doang di situ. Rizka tapi berusaha buat nggak merduliin, karena dia kira, gua halu kali nih. Kurang lebih sekitar 40 menitan mereka istirahat di pos 1 itu sambil makan cemilan. Setelah itu mereka pun melanjutin perjalanan menuju ke pos 2 Latar Ombo. Trek udah mulai menanjak. Dan di situ Diki sempet berhenti mendadak sambil bilang, "Jan." Sontak Rizka nanya, "Kamu kenapa?" Diki sambil nunduk bilang, "Nggak kok, nggak apa-apa Riz. Lanjut jalan aja, pelan-pelan ya." Rizka terus ngeliat
ke samping kirinya Diki. Dan ternyata mungkin itu yang bikin Diki bilang jantan tadi. Jadi di samping kirinya Diki itu ada sosok nenek-nenek tua lagi ngeliatin si Diki. Tapi muka nenek-nenek itu kayak yang marah. Namun Rizka di situ cuma diem aja. Dia nggak mau ngasih tahu teman-teman yang lain karena pikir dia kalau dikasih tahu nanti pada takut. Oke, mereka pun melanjutin perjalanan lagi. Di tengah-tengah perjalanan, si Nia tiba-tiba megangin tangannya Rizka kenceng banget. Kayak orang yang ketakutan gitu. Akhirnya Rizka minta rombongan buat berhenti sebentar. Habis itu dia nanya ke Nia sambil bisik-bisik. Kamu ada apa? Nia nggak ngejawab, dia cuma diem aja. Ngeliat si Nia yang aneh begitu, Rizka pun dengan nafas yang terengah-engah, dia doa dalam hati. Kurang lebih waktu itu dia doa kayak gini. Maaf banget. Kalian jangan ganggu teman-temanku. Kita di sini cuma mau liburan aja. Setelah doa dalam hati gitu, tiba-tiba. Tapi teman kamu itu kenapa bawa minuman haram ke alam? Ada yang bisikin kayak gitu di telinganya Rizka. Sontak Rizka langsung ngeliat ke arah Diki dan bilang, mending kita turun aja. Teman-teman yang lain semuanya langsung ngeliat ke arah Rizka. Dan Diki nanya, kenapa turun? Kamu sakit? Terus nggak tahu kenapa, tiba-tiba mulutnya Rizka ini kayak bicara dengan sendirinya. Dia bilang ke Diki, kamu yang sakit. Langsung tutup mulut abis ngomong gitu. Artinya dia itu keluar sendiri kata-kata itu. Sontak Diki nanya, maksud kamu apa? Rizka langsung ngalihin pembicaraan dan nanya, ya udah terserah deh, mau lanjut apa enggak. Pada akhirnya mereka semua sepakat buat tetap ngelanjutin perjalanan sambil si Nia ini tetap megangin tangannya Rizka, gak mau lepas sama sekali. Mereka terus jalan, tapi kayaknya lama banget buat sampai ke Watu Gede. Jalan terus dan pada akhirnya mereka sampai juga di pos 3 Watu Gede. Mereka nggak pakai istirahat di situ. Mereka langsung lanjutin perjalanan karena ngerasa udah kebanyakan berhenti. Nah, dari pos 3 ke puncak ini, Rizka ngerasa kalau udah banyak banget yang merhatiin dia dan temen-temennya. Terus jalan dan pada akhirnya sampai juga mereka di puncak Basundara. Di situ mereka pun langsung ngedirin tenda kayak biasanya. Nah, pas yang lainnya lagi ngedirin tenda, Nia itu cuma duduk dan bengong aja. Tatapannya tuh kosong gitu. Sontak Rizka ngelemparin dia pakai batu-batu kecil dan Nia pun langsung sadar lagi. Singkat cerita, tenda pun selesai didiriin. Mereka ngedirin 2 tenda di sini. Satu tenda buat cowok-cowok dan satunya lagi buat para cewek. Sebelah-sebelahan, pintunya ada pada depan. Setelah itu mereka kayak biasalah masak-masak, makan, bikin kopi, bikin susu dan lain-lain. Mereka bercanda-bercanda, cerita-cerita tentang pendakian. Di situ, inget kan sama minuman yang dibawa Diki tadi? Nah, dikeluarinlah minuman itu sama dia. Diki terus nawarin minuman itu ke Pepe, Jamil, dan Lutfi. Tapi mereka bertiga ini nolak ajakan minumnya Diki. Akhirnya, dengan perasaan yang jengkel, Rizka bilang ke Diki, Gak usah minum. Kamu tahu nggak sih ini itu alam? Kita di sini bertamu. Masukin lagi minumanmu itu. Alah, aku kan gak ganggu mereka. Masa iya aku bawa gini aja dia marah? Setelah ngomong gitu, tiba-tiba angin berhembus kencang. Sontak Rizka ngajak Nia buat masuk ke tenda. Tapi Nia gak mau dan bilang, Nanti aja. Kamu tidur duluan. Gak apa-apa. Ya udah. Kalau ada apa-apa, bangunin aku aja. Oke. Akhirnya Rizka pun tidur duluan. Gak lama Rizka tidur, dia kebangun. Nah, pas Rizka bangun ini, dia ngeliat Nia lagi ngeringkuk
di pojok tenda ngeliatin Rizka tidur. Mukanya Nia itu pucat banget. Rizka kira Nia ini kena hipotermia. Sontak Rizka langsung keluar dan masuk ke tenda cowok buat minta bantuan teman-teman yang lain. Diki dan Jamil udah tidur, tapi Pepe sama Lutfi masih begadang. Mereka bertiga pun masuk lagi ke tenda cewek buat ngecek keadaannya Nia. Dan pas mereka masuk, mereka ngeliat gak taunya Nia lagi tidur lelap pakai sleeping bag. Bingung mereka. Lutfi sama Pepe ngira kalau Rizka ini halu. Akhirnya Rizka di situ nggak bisa tidur lagi sampai kira-kira jam 5 pagi. Jam 5 itu dia keluar tenda sambil minum teh. Tapi karena udaranya itu dingin banget, dia pun masuk lagi ke tenda. Teman-teman yang lain bangun kira-kira jam 8 pagi. Cuman Nia yang belum bangun. Akhirnya Rizka bangunin dia. Dibangunin dan pas Nia buka mata, matanya itu merah banget. Kaget dong Rizka. Dia nanya ke Nia, "Kamu kenapa?" Nia di situ cuma bilang, Terus bengong sampai kira-kira 10 menitan. Bingung mereka semua. Tapi nggak lama kemudian, untungnya Nia sadar. Cuman Rizka bilang di situ kalau dia nggak mau bahas apa yang udah terjadi selagi masih di gunung. Dan dia pun ngajak yang lainnya buat foto-foto di puncak. Di puncak mereka foto-foto kayak biasa lah. Dan kira-kira jam 1 siang mereka pun turun balik lagi ke tenda. Waktu mereka mau turun ke tenda, perasaannya Rizka ini udah nggak enak banget. Tapi dia cuma diem aja. Sekitar 15 menitan turun, tiba-tiba Diki bilang kalau kakinya itu kram. Tapi Rizka tahu kalau itu sebenarnya bukan kram, tapi ada tangan yang ngejulur ke jalur dan nyentuh kakinya Diki. Tapi lagi-lagi Rizka nggak mau ngasih tahu hal itu ke teman-teman yang lain. Dan kakinya si Diki pun diurut-urut sama si Jamil. Setelah kakinya Diki udah agak baikan, mereka pun melanjutin perjalanan ke tenda. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi nih di tenda. Mereka terus istirahat dan makan-makan sebentar. Setelah itu, mereka ngeberesin tenda dan segala macamnya buat siap-siap jalan turun ke base camp. Pulang. Udah beres semua perlengkapan, perjalanan turun pun dimulai. Waktu jalan turun itu, tiba-tiba dadanya Rizka itu sakit banget, kayak ada yang nusuk. Dan di saat yang bersamaan, Rizka noleh ke sebelah. Dan di situ dia ngeliat ada cewek muda. Dia ngeliatin Rizka sambil senyum. Mukanya tuh cantik banget. Sosok itu bilang ke Rizka, "Cuma kamu yang bisa komunikasi sama kita. Dan cuma kamu yang peka sama kita. Maksudnya gimana? Jaga teman-teman kamu. Di depan sampai pos Watu Gede, banyak yang gak suka sama rombongan kamu." Terus sosok perempuan itu ngedeketin Rizka. Dan dia bilang, "Gadis ayu." Setelah ngomong gitu, sosok itu hilang gitu aja. Pepe nanya ke Rizka, "Kamu ngapain ngomong sendiri?" "Gak apa-apa bang, nanti aja." Yang anehnya lagi, rasa sakit di dadanya Rizka itu tiba-tiba hilang. Oke, setelah itu mereka pun melanjutin lagi perjalanan. Ternyata bener kata sosok cewek cantik tadi. Di perjalanan turun dari situ, banyak banget yang ganggu. Semua teman-temannya Rizka diganggu, kecuali si Rizkanya sendiri. Dia doang yang gak diganggu. Yang paling parah diganggu itu si Diki sama Nia. Nia ini kan awalnya emang selalu gandengan sama Rizka kan. Nah tiba-tiba si Nia ini beberapa kali jalan duluan dan sambil teriak-teriak histeris. Tapi Rizka tahu kenapa. Dia tahu kalau Nia ini ngeliat penampakan banyak yang bentuknya itu aneh-aneh. Rizka terus bilang ke teman-temannya, "Selama perjalanan turun, kalian doa sebisa kalian. Jangan kosongin pikiran." Tapi si Diki kayak bodoh amat gitu. Rizka terus bilang ke Nia, "Besok-besok kalau nggak dibolehin ortu muncak,
Ya nggak usah muncak. Hah? Kok kamu bisa tahu? Besok-besok kalau lagi datang bulan, pikiran jangan kosong kayak kemarin ya. Nia kaget dan kebingungan ngeliat Rizka. Rizka lalu nutup mata dan ngomong dalam hati. Aku minta maaf jika kehadiran kita membuat kalian gak nyaman. Tapi aku minta tolong sama kalian, jangan ganggu kita buat turun. Apalagi Nia dan Diki. Lanjut perjalanan dan gak lama kemudian tiba-tiba gubrak. Diki jatuh dan dia gak bisa berdiri. Terus di saat yang bersamaan Rizka merhatiin Diki ini lagi ngeliatin sebuah pohon besar. Sontak Rizka juga ngeliat ke arah pohon besar itu. Difokusin sama dia. Apaan sih? Ternyata di pohon itu ada nggak tahu makhluk macam apa. Bentuknya itu besar. Lidahnya panjang dan julur keluar. Matanya merah, rambutnya gimbal acak-acakan. Ngeliatin Diki sambil ketawa. Akhirnya Rizka bilang ke makhluk itu dalam hati, "Udah, sana pergi." Yang nggak disangka-sangka, makhluk itu ngejawab lewat batin juga. Makhluk itu bilang, "Aku harus ngasih pelajaran sama anak ini. Dia harus sopan kalau bertamu." Setelah ngomong gitu, akhirnya makhluk itu pergi dan si Diki pun bisa berdiri lagi. Diki terus ngomong sesuatu ke Rizka. Tapi baru dia bilang, "Riz," langsung dipotong sama Rizka. Rizka terus bilang, "Gak apa-apa, buat pelajaran aja." Setelah itu mereka pun ngelanjutin perjalanan. Selama perjalanan, Diki gak ngomong sama sekali semenjak kejadian yang tadi. Dan dia minta buat jalan di depannya Rizka. Namun gak berapa lama mereka jalan, tiba-tiba Lutfi yang ada di paling depan berhenti mendadak. Dan dia balik badan ke arah Diki sambil nunjuk dia dan bilang, "Kamu di sini bertamu dan jaga kesopananmu. Aku ampuni kamu dan aku biarkan turun karena ada dia. Kalau nggak ada dia, kamu nggak akan aku biarkan pulang." Setelah ngomong gitu, Lutfi sadar lagi. Dan kayak nggak terjadi apa-apa. Dia ngelanjutin perjalanan turun. Teman-teman yang lain udah pada ketakutan dan cuman diem aja. Terutama si Diki. Rizka terus bilang, "Udah gak usah takut. Tetap fokus turun aja." Setelah kejadian Lutfi yang tiba-tiba kesurupan tadi, udah gak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Dan setelah beberapa lama jalan, mereka mutusin buat istirahat sebentar. Bikin mie dan ngemil-ngemil. Di situ, tiba-tiba Lutfi dan Nia minta buat turun duluan. Rizka pun bilang ke mereka, "Turun pelan-pelan aja sambil tunggu kita." Ya udah, mereka berdua pun turun duluan tuh. Selesai Rizka dan yang lainnya istirahat, mereka pun lanjut turun nyusul si Lutfi dan Nia. Di perjalanan, mereka sempat ngelihat sebuah gubuk tua. Padahal pas naik, perasaan gak ada gubuk. Lanjut jalan, tiba-tiba mereka dihadapkan sama jalur bercabang. Cabang 3, kiri, lurus, kanan. Jalan bercabang dari mana ini? Rizka pengennya ke jalur kanan, sedangkan Diki pengennya ke jalur kiri. Akhirnya Rizka pun ngecek jalur yang ke kanan, dan Diki ngecek jalur yang ke kiri. Setelah berapa lama, Rizka balik lagi ke titik awal dan bilang kalau jalur yang ke kanan itu yang benar. Nah, si Diki yang lagi ngecek jalur ke kiri itu kok belum balik-balik. Ya udah, akhirnya mereka tungguin lah si Diki itu. Tapi udah lama mereka tunggu si Diki, kok dia nggak balik-balik juga. Karena kelamaan nunggu, mereka pun nyusul Diki ke jalur yang ke kiri itu. Namun, udah jauh mereka telusuri itu jalur yang ke kiri, kok gak ketemu-ketemu sama si Diki. Mereka mikirnya, mungkin si Diki udah sampai duluan ke pos 1. Lanjutlah mereka jalan dan tiba-tiba mereka udah sampai aja di pos 1 sumber air. Tapi gak ada tanda-tanda Diki.
Mereka pun istirahat di sana sambil nungguin si Diki, dan di pos 1 itu juga ada beberapa pendaki lain. Mereka nanyalah ke pendaki-pendaki itu. Bang, lihat teman kita nggak lewat sini? Yang aneh adalah pendaki itu ngejawab, nggak ada yang turun sama sekali kak. Bingung lah Rizka dan yang lainnya. Orang jelas-jelas tadi Lutfi, Nia, dan Diki udah duluan kok. Tapi mungkin pendaki-pendaki itu baru sampai juga di pos 1. Jadinya mereka nggak ketemu sama 3 orang itu. Rizka dan yang lainnya pun mutusin buat nungguin mereka bertiga di pos 1 itu kurang lebih selama 1 jam 30 menit, 1,5 jam. Dan tetap 3 orang itu nggak kelihatan. Akhirnya karena nggak ada titik terang, mereka pun melanjutin jalan turun ke base camp. Mungkin mereka bertiga udah sampai duluan di sana. Mungkin. Singkat cerita, sesampainya di base camp, mereka tetap nggak ketemu sama 3 orang itu. Rizka dan yang lainnya pun pergi ke sebuah warung buat numpang ngecas HP dan nyoba buat ngehubungin 3 orang itu. Dihubungin tuh kan, ditelepon, tapi nggak ada jawaban. Mungkin nggak ada sinyal atau gimana. Sekitar 30 menit kemudian, sewaktu mereka mau ngelapor ke petugas base camp kalau teman-teman mereka ini hilang, tiba-tiba mereka bertiga datang. Sontak Rizka nanya, kalian dari mana? Yang bikin ngerutin dahi itu adalah jawabannya si Lutfi dan Diki. Lutfi bilang, aku dari tadi nunggu kalian di pos 1 sampai ketiduran. Riz, aku dari tadi itu turun, tapi jalannya buntu. Akhirnya aku balik lagi ke titik awal, tapi kalian udah gak ada. Bingung lah Rizka. Buntu. Padahal tadi dia, Pepe, sama Jamil nyusul lewat jalur yang dilewatin sama si Diki. Dan jalur itu cuma satu, gak ada belok-belokan atau cabang. Yang seharusnya mereka ini ketemu sama Diki. Dan sewaktu di pos 1, yang ada 4 orang pendaki yang lagi istirahat di situ yang Rizka tanyain. Di situ Rizka nggak ngeliat ada Lutfi dan Nia. Apa mereka ini sempet beda alam? Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semoga kalian yang mendengarkan cerita ini bisa mengambil pelajaran, yaitu jangan membawa barang-barang haram sewaktu mendaki. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.